Itu kalung Mama, kata Isabella Sekar Pramesti, putri seorang pengusaha kaya, sambil menunjuk langsung ke leher Nadia Putri Maharani. Nadia Putri Maharani membeku di tengah ruang tamu yang dipenuhi orang-orang. Sementara pria berjas berdiri di ambang pintu mengerutkan dahi dan segalanya berubah pada detik itu. Nadia Putri Maharani terdiam sejenak, mencoba mencerna bobot kalimat tersebut. Itu bukan ancaman dan bukan pula permintaan sederhana, melainkan seolah Rangga Aditya Wibowo menahan sesuatu di dalam dirinya dan akhirnya memilih melepaskannya. Ia menarik kursi dari ujung meja dan memberi isyarat agar ia duduk, dan ketika Nadia Putri Maharani duduk dengan tas masih di pangkuan dan postur tegang, ia langsung bicara, "Sebelum apapun, saya perlu kamu mengerti bahwa saya tidak menawarkan ini hanya karena kalung kemarin." Nadia Putri Maharani menahan napas, "Lalu kenapa?" Rangga Aditya Wibowo menurunkan suara, "Bukan demi drama, melainkan demi kehati-hatian, karena saya tidak percaya siapapun di rumah ini selain kamu." Perut Nadia Putri Maharani terasa mengencang ketika Rangga Aditya Wibowo menoleh ke arah koridor menuju kamar-kamar lalu kembali menatapnya. Rena Ayu Kusumaningrum tidak akan bepergian untuk merawat ibunya. Nadia Putri Maharani, itu versi yang ia minta saya ulangi, dan saya ulangi karena di rumah ini kami hidup dari tampilan dan diam. Tetapi kebenarannya berbeda. Nadia Putri Maharani menahan tangannya di pangkuan agar getarannya tak terlihat. "Ada apa dengannya?" Rangga Aditya Wibowo menarik napas panjang. "Ia akan pergi dari rumah atas keputusannya sendiri dan saya tidak tahu apakah ia akan kembali. Dan saya tidak punya siapapun untuk menitipkan Isabella Sekar Pramesti tanpa takut ia diperalat." Tenggorokan Nadia Putri Maharani terasa tercekat. Ia mengenal rumah dan rutinitasnya, namun tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Diperalat bagaimana? Rangga Aditya Wibowo kembali melirik koridor seakan takut seseorang muncul. "Sebagai alat pemerasan, senjata emosional, cara untuk melukai saya." Nadia Putri Maharani menelan ludah dan bertanya hati-hati. "Bapak yakin ia akan melakukan itu pada putrinya sendiri?" Rangga Aditya Wibowo menggeleng perlahan, "Saya tidak lagi tahu apa yang sanggup ia lakukan. Saya hanya tahu apa yang saya lihat dan dengar beberapa bulan terakhir." Nadia Putri Maharani berusaha menata pikirannya. "Lalu kenapa saya?" Ia menjawab tanpa ragu, "Karena Isabella Sekar Pramesti mempercayai kamu dengan cara yang tidak ia berikan kepada siapapun. Dan karena kemarin, saat orang lain akan mengarang cerita, kamu memilih mengatakan kebenaran sesederhana mungkin. Meski gemetar, saya melihatnya." Wajah Nadia Putri Maharani terasa panas bukan karena bangga, melainkan takut akan besarnya tanggung jawab. "Tapi saya hanya petugas kebersihan." Rangga Aditya Wibowo membetulkan tegas, "Kamu adalah orang yang menopang rumah ini setiap hari tanpa terlihat, dan saya membutuhkan orang seperti itu di dekat putri saya." Nadia Putri Maharani menarik napas dan mengajukan kenyataan. "Saya punya seorang anak, Amanda Nur Aulia, dan saya punya ibu. Saya tidak bisa menghilang berminggu-minggu." Rangga Aditya Wibowo seolah sudah memperhitungkannya. "Saya sudah memikirkannya. Kamu bisa membawa putrimu di akhir pekan dan pada hari kerja kamu bisa berbicara dengannya lewat panggilan video. Saya tidak ingin mencabut kamu dari hidupmu, saya ingin membantu sekaligus melindungi putri saya." Nadia Putri Maharani menatap tangannya sendiri, mencoba merapikan perasaannya, campuran kebutuhan, ragu, dan keganjilan yang sulit dinamai karena tawaran itu terasa terlalu baik untuk sekadar kebaikan. Lalu bertanya, "Bapak bilang ada hal lain. Alasan sebenarnya, apa itu?" Rangga Aditya Wibowo mengatupkan bibir dan membiarkan hening berbicara 2 detik sebelum membuka laci samping bufet ruang makan dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Meletakkannya di meja tanpa mendorongnya. "Saya menemukan ini di ruang kerja Rena Ayu Kusumaningrum." Nadia Putri Maharani menatap amplop itu. "Isinya apa?" Rangga Aditya Wibowo menyentuh lipatan penutupnya. "Sebuah kontrak, draft kesepakatan, dan cetakan pesan." Jantung Nadia Putri Maharani berdegup kencang. "Pesan dengan siapa?" Rangga Aditya Wibowo menjawab seolah setiap kata berbobot, "Dengan seseorang yang tidak saya kenal, tetapi tampaknya sangat mengenal rutinitas saya, rutinitas Isabella Sekar Pramesti, dan jam-jam di rumah ini." Dingin merambat di tengkuk Nadia Putri Maharani dan ia kembali melirik koridor. Naluriah seakan rumah itu memiliki telinga. "Bapak yakin ada yang mengamati?"
Rangga Aditya Wibowo mengangguk tanpa ingin menakuti. Namun juga tanpa menyembunyikan, saya yakin ada orang yang berkepentingan dengan apa yang terjadi di sini. Dan saya tidak bisa menunggu sampai situasi meledak. Nadia Putri Maharani terdiam, mencoba memahami bagaimana hidupnya yang sederhana terseret ke sesuatu yang lebih besar. Ia ingin menolak, ingin berkata ini bukan urusannya, tetapi ia teringat tatapan Isabella Sekar Pramesti. Suara yang memohon agar ia tidak pergi, dan juga teringat putrinya sendiri di rumah yang berkata tidak apa-apa. Ia bisa bertahan. Nadia Putri Maharani mengangkat pandangannya dan berkata jujur, jika saya menerima, saya perlu tahu apa yang sedang saya masuki. Rangga Aditya Wibowo akhirnya mendorong amplop ke arahnya. Saya juga ingin tahu persis, Nadia Putri Maharani, tetapi saya sedang merangkai kepingan-kepingannya, dan kemarin kamu menjadi salah satu kepingan itu tanpa sengaja. Nadia Putri Maharani mengambil amplop itu tanpa membukanya. Kalung itu, apakah ada hubungannya juga? Rangga Aditya Wibowo menghembuskan napas. Ada, dan disitulah bagian yang sulit saya terima. Ia berdiri bukan untuk mengintimidasi, melainkan karena terasa lebih mudah berbicara sambil berdiri. Kalung itu tidak pernah berada di luar brankas, dan kemarin muncul di lehermu. Itu berarti seseorang membuka brankas tersebut, menyentuh hal-hal yang tidak seharusnya. Dan itu bukan kamu. Amarah yang bersih tumbuh di dada Nadia Putri Maharani, tanpa teriakan namun tegas, saya tidak akan pernah menyentuh itu, saya tidak berani, saya tidak punya kepentingan. Rangga Aditya Wibowo menjawab, saya tahu, dan itulah sebabnya saya ingin kamu dekat, karena jika mereka bisa melakukan itu denganmu di rumah ini, mereka bisa melakukan hal yang lebih buruk dengan memakai namamu, dan saya tidak akan membiarkannya. Nadia Putri Maharani menatap amplop itu lagi. Bapak ingin saya mengawasi? Rangga Aditya Wibowo menggeleng. Saya ingin kamu melindungi Isabella Sekar Pramesti, rutinitasnya, dan memberitahu saya jika ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Sederhana saja, tanpa paranoia, tanpa konfrontasi, hanya perhatian. Nadia Putri Maharani merasakan itu sebagai permintaan yang mengubah hidup tanpa suara. Ia menarik napas dan mengangguk pelan. Saya terima, tetapi saya butuh satu hal. Rangga Aditya Wibowo menatap serius, katakan. Nadia Putri Maharani berkata lugas, saya perlu Bapak memperlakukan saya sebagai orang yang benar-benar dipercaya, bukan hanya orang yang berguna. Saya tidak ingin terjebak di tengah masalah keluarga lalu dibuang. Rangga Aditya Wibowo menahan tatapannya, kamu punya kata saya. Nadia Putri Maharani merapatkan bibir. Kalau begitu, saya mulai hari ini. Rangga Aditya Wibowo mengangguk, mengambil ponsel, mengirim pesan singkat, lalu menyimpannya. Saya akan membatalkan rapat dan tinggal di rumah sampai akhir pagi. Hari ini prioritasnya menata semuanya tanpa Isabella Sekar Pramesti menyadarinya. Dia cerdas, tapi masih anak-anak. Nadia Putri Maharani berdiri perlahan dan ketegangan di tubuhnya terasa menyebar. Seolah ia baru mengenakan pakaian tanggung jawab yang baru. Dia di mana? Rangga Aditya Wibowo menunjuk ke ruang keluarga. Di sana menonton kartun. Dia mengira kemarin hanya teguran orang dewasa. Nadia Putri Maharani melangkah ke pintu ruang tamu dan melihat Isabella Sekar Pramesti di atas karpet dengan mainan di tangan dan televisi bersuara pelan. Gadis kecil itu menoleh dan tersenyum lebar hingga hampir meluluhkan Nadia Putri Maharani. Tante Nadia, kamu kembali. Nadia Putri Maharani mendekat dan berlutut, aku kembali, dan hari ini aku akan lebih lama bersamamu. Isabella Sekar Pramesti bertepuk tangan, aku tahu. Nadia Putri Maharani tersenyum hati-hati, tapi kamu juga perlu berjanji satu hal. Isabella Sekar Pramesti memiringkan kepala. Apa? Nadia Putri Maharani berbicara tenang tanpa mengancam. Kalau kamu melihat sesuatu yang aneh, seseorang menyentuh barang yang bukan miliknya, atau kalau kamu mendengar ada orang menyebut namamu di tempat yang biasanya tidak, kamu cerita ke aku, ya? Isabella Sekar Pramesti mengernyitkan dahi seperti berusaha memahami. Aneh seperti apa? Nadia Putri Maharani memilih kata-kata sederhana. Seperti ada orang mengambil barang yang bukan miliknya atau berbicara pelan saat melihat kamu datang. Isabella Sekar Pramesti berpikir sebentar lalu menjawab, iya. Nadia Putri Maharani mengusap rambutnya, dan satu lagi, kalau kamu takut dengan apapun,
Kamu panggil aku. Meski hanya karena kaget, Isabella Sekar Pramesti mengangguk dan kembali bermain. Nadia Putri Maharani berdiri dan merasakan tatapan Rangga Aditya Wibowo dari seberang ruangan. Ia tampak lega melihat putrinya tenang namun masih menyimpan kewaspadaan di wajah. Dan Nadia Putri Maharani menyadari di balik jas mahal itu ada seorang pria yang lelah dan kehilangan pijakan. Ia berjalan ke meja tengah dan mulai merapikan kekacauan kecil dengan diam-diam bukan karena kewajiban melainkan karena perlu menyalurkan gelisah. Dan saat itu ia mendengar langkah ringan dari koridor serta bunyi pintu terbuka. Rangga Aditya Wibowo langsung menoleh, Nadia Putri Maharani juga, dan Rena Ayu Kusumaningrum muncul di ambang ruang keluarga, rapi dengan riasan sempurna dan senyum yang tak sampai ke mata. Selamat pagi, Rangga Aditya Wibowo, katanya lalu baru menatap Nadia Putri Maharani. Kamu sudah datang. Nadia Putri Maharani menjawab sopan. Selamat pagi, Bu Rena. Rena Ayu Kusumaningrum melangkah sedikit namun berhenti sebelum benar-benar masuk seolah enggan menyatu dengan adegan itu. Isabella Sekar Pramesti, sini cium mama. Isabella Sekar Pramesti berdiri, memberi ciuman singkat, lalu kembali ke karpet tanpa tergesa. Rena Ayu Kusumaningrum memandangnya dengan campuran cemburu dan tak nyaman. Rangga Aditya Wibowo berbicara lugas, kamu tidak bilang akan datang sampai larut. Rena Ayu Kusumaningrum tersenyum tipis, rencana berubah. Aku ingin melihat Isabella Sekar Pramesti sebelum pergi. Rangga Aditya Wibowo tidak membalas senyum. Kapan kamu pergi? Rena Ayu Kusumaningrum membenahi tali tasnya. Sebentar lagi, Nadia Putri Maharani merasa seharusnya menyingkir namun juga sadar Rangga Aditya Wibowo membutuhkannya di sana sehingga ia memilih diam. Rena Ayu Kusumaningrum melirik leher Nadia Putri Maharani sesaat, terlalu cepat untuk tampak biasa namun cukup lama untuk terasa. Darah Nadia Putri Maharani seketika dingin. Lalu Rena Ayu Kusumaningrum berkata ringan, kalung itu kemarin terlihat bagus di kamu. Jantung Nadia Putri Maharani berdegup keras dan ia menjawab hati-hati. Saya tidak menyadari memakainya. Bu Rena, Rena Ayu Kusumaningrum tersenyum kecil. Aku tahu. Rangga Aditya Wibowo bergerak dan suaranya tegas. Cukup. Rena Ayu Kusumaningrum. Ia menoleh dengan tatapan dingin. Aku hanya berkomentar. Rangga Aditya Wibowo melangkah mendekat. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Rena Ayu Kusumaningrum menghela napas seolah lelah. Aku tidak akan berdebat di depan anak. Ia menoleh ke Isabella Sekar Pramesti dan mengubah nada. Nak, Mama akan bepergian sebentar tapi segera kembali. Isabella Sekar Pramesti bahkan tidak mengalihkan pandangan dari mainannya. Iya? Rena Ayu Kusumaningrum kaku sesaat seakan terkena pukulan tak terlihat lalu kembali menatap Rangga Aditya Wibowo. Aku nanti datang lagi mengambil barang-barangku. Rangga Aditya Wibowo menjawab singkat. Kirimkan alamat tempatmu menginap. Rena Ayu Kusumaningrum mengangkat dagu. Aku kirim, lalu pergi. Rumah seolah bernapas setelah pintu tertutup. Kaki Nadia Putri Maharani terasa lemah. Rangga Aditya Wibowo mengusap wajah dan berkata pelan. Lihat. Nadia Putri Maharani mengangguk. Saya lihat. Rangga Aditya Wibowo menatap putrinya lalu Nadia Putri Maharani. Ia sengaja menyinggung kalung itu. Itu bukan kebetulan. Dada Nadia Putri Maharani terasa sesak. Ia ingin saya terlihat bersalah. Rangga Aditya Wibowo mengangguk, dan ingin saya meragukan kamu. Nadia Putri Maharani menarik napas dalam menjaga kepala tetap dingin. Apa yang harus saya lakukan? Rangga Aditya Wibowo menjawab sederhana. Lakukan seperti biasa. Rawat Isabella Sekar Pramesti dan laporkan setiap detail. Apapun yang di luar kebiasaan. Nadia Putri Maharani mengangguk. Namun di dalam ia sudah tahu bahwa kenormalan telah berakhir dan yang datang selanjutnya adalah ujian karakter dan keberanian tanpa suara. Ia kembali mendekati Isabella Sekar Pramesti dan duduk di sofa. Menjaga gadis kecil itu tetap dalam pandangan, lalu memaksa dirinya tersenyum ketika Isabella Sekar Pramesti mengangkat mainannya. Lihat, Tante Nadia, aku membuat rumah. Nadia Putri Maharani menjawab lembut, bagus sekali. Namun di dalam dirinya ia mengamati segalanya. Bunyi rumah, cara hening seolah membawa pesan, langkah Rangga Aditya Wibowo yang mondar-mandir tanpa sadar. Dan bagaimana kehadiran Rena Ayu Kusumaningrum meninggalkan bayangan di udara bahkan setelah pergi sepanjang pagi. Rangga Aditya Wibowo melakukan panggilan-panggilan singkat tanpa meninggikan suara, tetapi selalu melirik pintu atau jendela seakan menunggu seseorang muncul.
Nadia Putri Maharani menyiapkan camilan untuk Isabella Sekar Pramesti. Mendudukkan gadis itu di meja tengah dan tetap di sisinya. "Tante Nadia, Mama marah?" tanya Isabella Sekar Pramesti tiba-tiba. Dada Nadia Putri Maharani mengencang namun ia menjawab tanpa menyeret anak ke konflik. "Mama sedang khawatir soal urusan orang dewasa, tapi kamu tidak melakukan apapun yang salah." Isabella Sekar Pramesti menatap tangannya sendiri. "Aku salah kemarin." Nadia Putri Maharani mendekat dan menggenggam kedua tangannya. "Kamu mengatakan apa yang kamu lihat dan itu tidak salah. Hanya saja kadang ketika kita mengatakan sesuatu tanpa memahami semuanya, orang dewasa jadi bingung." "Ya?" Isabella Sekar Pramesti mengernyitkan hidung. "Aku hanya melihat kalung itu." Nadia Putri Maharani mengangguk. "Aku tahu, dan kamu jujur." Isabella Sekar Pramesti tampak lega dan menggigit roti isi. Nadia Putri Maharani melirik Rangga Aditya Wibowo dan melihat ia. Mengamati dari jauh dengan tatapan berat seolah percakapan sederhana itu membangkitkan sesuatu, ia mendekat saat Isabella Sekar Pramesti kembali bermain dan berbisik, "Dia selalu peka." Nadia Putri Maharani menjawab, "Anak-anak peka saat suasana berubah." Rangga Aditya Wibowo mengangguk. "Aku berjanji pada ibuku tidak akan membiarkan Isabella Sekar Pramesti berada di tengah pertengkaran orang dewasa." Nadia Putri Maharani menatap matanya dan melihat kejujuran. "Kalau begitu Bapak perlu tegas." Rangga Aditya Wibowo menarik napas dalam. "Aku akan." Dan sore itu juga ia meminta Nadia Putri Maharani menyiapkan beberapa barang di kamar tamu. Sprei, handuk, dan ruang di lemari. Nadia Putri Maharani melakukannya cepat karena setiap gerak praktis menahan emosinya. Saat selesai ia menerima pesan dari ibunya menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Nadia Putri Maharani menjawab ya sambil mengatakan rutinitas akan berubah dan akan dijelaskan nanti. Lalu menyimpan ponsel karena suatu saat ia harus menghadapi rindu dan rasa bersalah. Tetapi bukan sekarang. Sekarang ia harus teguh. Menjelang malam Rangga Aditya Wibowo datang dari garasi membawa sebuah kotak kecil dan memanggil Nadia Putri Maharani ke dapur. "Aku ingin memberimu ini." Nadia Putri Maharani heran. "Apa itu?" Ia meletakkan kotak di meja dan membukanya. Di dalamnya ada ponsel baru yang sederhana namun bagus serta secari kertas berisi nomor. "Ponsel ini hanya untuk berbicara denganku, dengan sekolah, dan dengan siapapun yang perlu. Dan nomor ini langsung, jika kamu menelepon dari sini aku angkat." Nadia Putri Maharani terdiam. "Saya tidak perlu ini." "Pak," Rangga Aditya Wibowo menjawab, "perlu? Karena jika terjadi sesuatu aku tidak ingin bergantung pada pesan atau chat yang bisa dilihat orang lain." Nadia Putri Maharani memahami keseriusan dan menerimanya. "Baik," Rangga Aditya Wibowo berkata serius. "Dan ada satu hal lagi. Kamu ingat kemarin kamu bilang mengambil kalung di kamar untuk disimpan?" Nadia Putri Maharani mengangguk. "Iya." Rangga Aditya Wibowo melanjutkan, "Kamu mengambilnya tepat di mana?" Nadia Putri Maharani mengingat. "Di lantai, dekat nakas, di sisi tempat tidur, terlihat seperti jatuh." Rangga Aditya Wibowo menatap tajam. Rena Ayu Kusumaningrum sudah berbulan-bulan tidak tidur di kamar itu. Dia tidur di kamar tamu, jadi mengapa kalung itu berada dekat nakasnya? Perut Nadia Putri Maharani mengikat, ia belum memikirkan itu. "Saya tidak tahu." Rangga Aditya Wibowo menarik napas. "Itulah sebabnya aku membutuhkan kamu waspada. Karena itu sengaja diletakkan di sana." Tenggorokan Nadia Putri Maharani mengering. "Agar saya menemukannya," Rangga Aditya Wibowo mengangguk, "dan agar kamu keluar memakainya." Nadia Putri Maharani menarik napas perlahan. Dan supaya Isabella Sekar Pramesti melihatnya, Rangga Aditya Wibowo menutup mata sesaat. Tepat, Nadia Putri Maharani merasakan campuran antara kemarahan dan ketakutan. Dia menggunakan putrinya sendiri untuk itu. Rangga Aditya Wibowo menjawab tanpa emosi yang tampak namun dengan luka tersembunyi. "Aku tidak tahu apakah dia merencanakan Isabella Sekar Pramesti untuk bicara. Tapi dia memperhitungkan kemungkinan itu." Nadia Putri Maharani terdiam. Karena kata apapun terasa terlalu kecil, lalu Rangga Aditya Wibowo mengatakan sesuatu yang makin menekan dadanya. "Ibuku meninggal dengan keyakinan bahwa Rena Ayu Kusumaningrum dan aku adalah pasangan bahagia. Dia menyukainya, membelanya, dan aku merasa bersalah karena tidak melihat semuanya lebih awal." Nadia Putri Maharani tidak ingin menghakimi keluarga orang kaya, tetapi melihat seorang pria runtuh dari dalam dan hanya berkata seperlunya. "Kadang kita baru mengerti setelah melewati batas."
Rangga Aditya Wibowo menatapnya seakan kata-kata itu adalah hal sederhana pertama yang ia dengar dalam berbulan-bulan. Mungkin, katanya lalu pergi untuk menemui Isabella Sekar Pramesti. Nadia Putri Maharani tertinggal di dapur menatap wastafel sambil bernapas pelan. Sampai ia mendengar suara kecil yang tidak selaras dengan rumah. Seperti bunyi klik halus dari koridor, Nadia Putri Maharani cepat mengeringkan tangan dan melangkah tanpa suara ke pintu ruang keluarga. Menoleh ke koridor dan melihat sebuah pintu setengah terbuka, pintu ruang kerja Rangga Aditya Wibowo. Padahal ia tahu pintu itu ditutup sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut hantu melainkan takut pada manusia. Nadia Putri Maharani melangkah 2 kali lalu berhenti karena tak ingin melampaui perannya atau mencampuri hal yang bukan tugasnya namun juga tak bisa mengabaikan. Ia menarik napas dan memanggil pelan. Pak Rangga? Tak ada jawaban. Ia menoleh ke ruang keluarga dan melihat Rangga Aditya Wibowo menggendong Isabella Sekar Pramesti dekat sofa. Jadi bukan dia. Nadia Putri Maharani mengambil keputusan cepat, berjalan ke ruang kerja tanpa berlari dan mendorong pintu perlahan. Ruangan kosong namun jendela terbuka sedikit lebih lebar dan angin menggerakkan kertas di meja. Nadia Putri Maharani masuk secukupnya untuk melihat sebuah laci terbuka. Laci yang sering ia lihat tertutup, ia tidak menyentuh apapun hanya mengamati. Dan di lantai dekat meja ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Selembar kertas kusut, dengan ragu ia membungkuk dan mengambilnya menggunakan ujung jari. Sebuah coretan dengan huruf tercetak. Ia merapikannya hati-hati dan melihat sebuah nama yang tidak dikenalnya serta sebuah jam tertulis. Dan di bawahnya satu kalimat pendek yang membuat darahnya membeku karena terdengar seperti instruksi untuk mengambil anak. Napas Nadia Putri Maharani tertahan, ia tidak berteriak atau berlari. Hanya melipat kertas itu, memasukkannya ke saku, dan kembali ke ruang keluarga. Dengan langkah mantap sambil menahan kepanikan, Rangga Aditya Wibowo langsung menangkap perubahan wajahnya. Ada apa? Nadia Putri Maharani mendekat dan berbisik, ruang kerja terbuka, ada laci yang diutak-atik, dan saya menemukan ini di lantai. Rangga Aditya Wibowo secara naluriah memeluk Isabella Sekar Pramesti lebih erat. Apa isinya? Nadia Putri Maharani menyerahkan kertas itu. Rangga Aditya Wibowo membacanya dan wajahnya berubah. Ia tidak membuat keributan atau marah, hanya pucat dan menatap Nadia Putri Maharani seolah memastikan ketakutannya. Aku tahu, gumamnya. Nadia Putri Maharani berkata tegas, kita perlu mengunci rumah ini dan memberitahu seseorang. Rangga Aditya Wibowo menarik napas dan menjawab, aku akan menyelesaikannya dengan caraku, tapi sekarang aku punya bukti bahwa seseorang masuk ke sini. Nadia Putri Maharani menoleh ke Isabella Sekar Pramesti yang sedang bermain dengan simpul dasi ayahnya tanpa mengerti apapun dan merasakan naluri melindungi lebih kuat dari rasa takut. Dia tidak boleh tahu? Rangga Aditya Wibowo mengangguk. Dia tidak akan tahu. Ia menurunkan Isabella Sekar Pramesti. Nak, ambil piyamamu di kamar bersama Tante Nadia. Ya? Isabella Sekar Pramesti mengangguk dan menggenggam tangan Nadia Putri Maharani saat mereka berjalan menyusuri koridor. Nadia Putri Maharani merasakan rumah itu berbeda. Seolah setiap pintu bisa menyembunyikan sebuah niat. Ia masuk ke kamar bersama Isabella Sekar Pramesti, membantu gadis kecil itu berganti pakaian, menyisir rambutnya dengan hati-hati, dan anak itu berbicara seakan dunia sederhana. Tante Nadia, besok kamu antar aku ke sekolah? Nadia Putri Maharani tersenyum dengan usaha. Iya, Isabella Sekar Pramesti menguap, kamu temani aku sampai tidur? Nadia Putri Maharani menjawab tanpa ragu. Aku akan, dan gadis itu tersenyum. Nadia Putri Maharani mengantar Isabella Sekar Pramesti ke tempat tidur, menyelimutinya, mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur redup, lalu duduk di kursi di sampingnya. Isabella Sekar Pramesti memejamkan mata perlahan dan Nadia Putri Maharani tinggal mengamati napasnya sambil menahan kegelisahan sendiri. Beberapa menit kemudian Rangga Aditya Wibowo masuk tanpa suara dan duduk di tepi ranjang, menatap putrinya yang tertidur dan berucap hampir tanpa suara, aku tidak boleh kehilangan dia. Nadia Putri Maharani menjawab dengan jujur, Bapak tidak akan? Rangga Aditya Wibowo berdiri dan memberi isyarat agar Nadia Putri Maharani ikut ke koridor. Berbisik, besok pagi aku akan pergi dengannya ke tempat yang aman dan kamu ikut, tanpa diketahui siapapun. Dada Nadia Putri Maharani terasa sesak. Dan putriku? Rangga Aditya Wibowo menjawab cepat, aku akan membayar mobil untuk menjemput Amanda Nur Aulia di sekolah dan mengantarnya ke ibumu jika perlu. Kamu tidak akan terputus kontak, aku janji.
Nadia Putri Maharani menghela napas, siapa yang melakukan ini? Rangga Aditya Wibowo tidak menjawab pasti. Aku belum tahu, tapi aku punya dugaan dan harus memastikan, dan sampai itu jelas, tidak ada yang masuk ke sini sendirian, tidak ada, termasuk staf tambahan, hanya kamu dan aku. Nadia Putri Maharani mengangguk dan saat itu ia menyadari bahwa bagian tersulit bukan membersihkan rumah atau merawat anak, melainkan tetap teguh ketika takut ingin mengubah setiap gerak menjadi kepanikan. Rangga Aditya Wibowo kembali ke kamar Isabella Sekar Pramesti dan tinggal beberapa menit lalu pergi ke ruang kerja. Nadia Putri Maharani tidak melihat apa yang ia lakukan namun mendengar bunyi kunci diputar dan suaranya ditelepon dengan seseorang yang dipercaya tanpa meninggikan nada. Hanya kalimat-kalimat singkat. Dan setiap kalimat membuat Nadia Putri Maharani paham bahwa sebuah rencana sedang disusun. Ketika ia kembali sudah larut, Rangga Aditya Wibowo menatap Nadia Putri Maharani dan berkata tegas, mulai sekarang, tidak ada yang terjadi di sini keluar dari rumah ini, dan jika ada yang bertanya apapun, kamu bilang semuanya normal, karena begitulah kita melindungi Isabella Sekar Pramesti. Dengan menjaga rutinitas tetap berjalan, Nadia Putri Maharani mengangguk. Saya mengerti. Lalu Rangga Aditya Wibowo mengatakan sesuatu yang membuat Nadia Putri Maharani sadar ada lebih banyak luka dari yang ia perlihatkan. Ibuku selalu berkata rumah hanya aman ketika yang merawatnya punya hati dan keberanian. Dan aku melihat itu padamu kemarin, Nadia. Putri Maharani tidak bereaksi berlebihan. Hanya jujur, saya hanya ingin bekerja dan kembali pada putri saya. Tapi saya tidak akan membelakangi Isabella Sekar Pramesti. Rangga Aditya Wibowo menghela napas. Terima kasih. Nadia Putri Maharani menuju kamar tamu dan berbaring namun tidak tidur. Mendengarkan bunyi rumah yang pelan, angin di jendela, derit kayu. Langkah Rangga Aditya Wibowo hilir mudik. Dan pada suatu saat ia memikirkan kalung itu lagi bukan sebagai perhiasan melainkan sebagai bukti bahwa seseorang telah memainkan kebenaran dan menyeret seorang anak ke dalamnya. Dan itu membuat Nadia Putri Maharani bertekad di dalam hati bahwa apapun yang datang ia tidak akan diperalat. Ia akan melindungi gadis kecil itu dan menjaga namanya sendiri. Keesokan hari, pagi-pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Rangga Aditya Wibowo mengetuk pelan pintu kamar tamu. Nadia Putri Maharani membuka dan ia berdiri dengan ransel di punggung serta Isabella Sekar Pramesti yang mengantuk di gendongan. Kita berangkat sekarang, katanya. Nadia Putri Maharani mengambil tasnya dan mengikuti tanpa suara. Mereka melewati ruang tamu yang tampak biasa seperti selalu. Tetapi bagi Nadia Putri Maharani terasa seperti ruangan lain. Sebuah panggung dengan bahaya tersembunyi. Rangga Aditya Wibowo membuka pintu depan dan udara pagi yang dingin masuk. Ia berhenti di ambang pintu dan menatap Nadia Putri Maharani dengan keseriusan penuh. Kalau suatu saat aku menyuruhmu berlari membawa Isabella Sekar Pramesti ke mobil, kamu jangan bertanya apapun, kamu langsung lari. Jantung Nadia Putri Maharani berdegup kencang namun ia menjawab tegas, saya akan melakukannya. Rangga Aditya Wibowo menekan lengan Nadia Putri Maharani pelan sebagai kesepakatan tanpa kata lalu berkata sambil menatap jalan yang masih sepi. Kalimat yang menandai bahwa bagian berikutnya akan dimulai dengan urgensi dan pengungkapan. Saat Rena Ayu Kusumaningrum mengetahui kemana aku membawa Isabella Sekar Pramesti, dia akan mencoba menghentikan. Jadi sekarang aku perlu tahu tanpa ragu apakah kamu benar-benar percaya padaku atau tidak. Kamu akan ikut denganku sampai akhir. Nadia Putri Maharani. Rangga Aditya Wibowo terdiam beberapa detik seolah menata langkahnya agar tidak menakuti Isabella Sekar Pramesti. Ia meminta Nadia Putri Maharani membantu gadis kecil itu menggosok gigi dan memilih piyama. Dan ketika Isabella Sekar Pramesti akhirnya tertidur di kamarnya dengan lampu redup dan wajah yang masih menyimpan rindu yang belum ia mengerti. Nadia Putri Maharani kembali ke ruang keluarga dengan langkah ringan. Rangga Aditya Wibowo sudah ada di sana dengan lengan kemeja digulung dan ponsel disetel senyap. Ia menunjuk meja tengah dan berbisik, kita mulai dari tempat dia paling sering berada saat masih di sini. Nadia Putri Maharani langsung paham mengapa Rena Ayu Kusumaningrum biasa berada di ruang dekat jendela itu. Membaca, berbincang dengan putrinya, mengamati rumah seolah ingin menyimpan semuanya dalam ingatan sebelum terlambat. Rangga Aditya Wibowo menarik napas panjang dan memandang sekeliling seakan setiap benda menjadi mencurigakan. Aku tidak ingin merusak apapun dan tidak ingin membangunkan Isabella Sekar Pramesti, katanya. Nadia Putri Maharani mengangguk, kita lakukan dengan hati-hati.
Rangga Aditya Wibowo mengeluarkan kalung dari sakunya dan meletakkannya di atas meja sesaat bukan sebagai pameran melainkan sebagai pengingat alasan. Dada Nadia Putri Maharani terasa sesak karena benda itu pernah diletakkan di lehernya oleh seorang perempuan yang tahu ia tidak akan kembali dan meninggalkan tanda karena tak sanggup mengatakan semuanya secara langsung. Rangga Aditya Wibowo menyapu pandangan kerak buku, bingkai foto, dan laci bufet lalu berkata, ceritakan hal pertama yang ia lakukan pada hari terakhir itu tanpa kembali ke detail yang tidak penting. Katakan apa yang ia minta. Nadia Putri Maharani memejamkan mata sejenak dan menarik ingatan. Ia meminta air, lalu meminta saya mengambil sebuah buku. Catatan dari tasnya, ia memegang buku itu cukup lama tetapi tidak menulis, hanya mengusap sampulnya dan menangis diam-diam. Rangga Aditya Wibowo mengatupkan bibir. Buku catatan seperti apa itu? Nadia Putri Maharani menjawab, buku kecil bersampul coklat, ia menyebutnya buku daftar, ia menuliskan hal-hal sederhana, hal-hal tentang Isabella Sekar Pramesti, hal-hal yang ingin ia lakukan ketika membaik, tempat-tempat yang ingin ia kunjungi bersama putrinya, permainan yang telah ia rencanakan. Rangga Aditya Wibowo menatap rak dan langsung menuju rak bawah. Menarik beberapa buku dan menyelipkan tangan ke belakang, tidak ada apa-apa, ia kembali dan berbisik tegang. Buku itu hilang. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku mencarinya waktu itu, tapi kupikir tertinggal di rumah sakit. Nadia Putri Maharani menjaga suaranya tetap rendah. Ia bilang takut barang-barangnya diutak-atik sebelum bapak melihatnya. Ia bilang ibunya akan ingin mengatur semuanya dengan caranya sendiri dan menghilangkan yang mengganggu. Ia sadar akan itu. Ia tahu apa yang bisa terjadi. Rangga Aditya Wibowo menatap lantai seolah menelan ludah dengan susah payah lalu membuka laci pertama bufet dengan perlahan. Mengeluarkan beberapa kertas dan benda kecil dan menatanya kembali tanpa membuat berantakan. Nadia Putri Maharani mendekat dan berkata, Rena Ayu Kusumaningrum suka menyembunyikan sesuatu di tempat yang terlihat jelas tapi berlapis. Dia bilang orang jarang memperhatikan apa yang selalu ada di depan mata. Yang tampak biasa, yang semua orang lihat tapi tidak benar-benar. Perhatikan. Rangga Aditya Wibowo berhenti dan menatap Nadia Putri Maharani seolah kalimat itu memberi arah. Yang terlihat, ulangnya, dan keduanya menatap meja tengah, buku-buku, nampan, dan bingkai-bingkai foto. Rangga Aditya Wibowo mengusap wajahnya, aku takut menemukannya dan pada saat yang sama aku takut tidak menemukannya. Nadia Putri Maharani menjawab dengan ketegasan yang tenang. Kita akan menemukannya karena dia merencanakannya agar seseorang menemukan. Itu tidak ditinggalkan. Secara kebetulan, dia tahu kamu akan membutuhkannya dan dia tahu akan ada yang mencoba menghalangi. Rangga Aditya Wibowo mengangguk, mengambil salah satu buku di meja, membukanya dan membalik halaman dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa. Ia mengambil buku lain dan tetap tidak ada. Nadia Putri Maharani memperhatikan sebuah bingkai foto di sisi ruangan. Foto Rena Ayu Kusumaningrum menggendong Isabella Sekar Pramesti dengan senyum. Dan menyadari bingkai itu sedikit tidak sejajar, hampir tak terlihat. Ia menyentuhnya dengan ujung jari dan merasakan bagian belakangnya tidak terpasang sebagaimana mestinya. Ia menoleh ke Rangga Aditya Wibowo dan berbisik, bolehkah saya mengutak-atik ini? Rangga Aditya Wibowo mendekat, melihat bingkai itu, menelan ludah, boleh? Nadia Putri Maharani mengangkat bingkai dengan kedua tangan dan membaliknya. Penutup belakang tampak biasa tetapi ada selotip kecil yang ditempel rapi. Selotip lama yang biasa digunakan untuk menahan sesuatu yang ringan. Nadia Putri Maharani menariknya perlahan dan penutupnya terbuka sedikit lebih dari seharusnya. Dan di antara foto serta pelindungnya terdapat selembar kertas yang terlipat berkali-kali. Tipis, menguning, seolah diletakkan dengan sengaja dan disimpan dengan urgensi yang sunyi. Rangga Aditya Wibowo tanpa sadar menekan dadanya. Nadia Putri Maharani mengambil kertas itu dan menyerahkannya tanpa membuka. Rangga Aditya Wibowo memegangnya seolah terlalu rapuh, menarik napas dalam, melirik koridor memastikan Isabella Sekar Pramesti tidak mendengar lalu membukanya. Tangannya gemetar, dan ketika membaca baris pertama ia memejamkan mata dan terdiam. Nadia Putri Maharani tidak bertanya dan menunggu karena momen itu bukan miliknya melainkan milik seorang pria yang sedang membaca. Pengaturan terakhir dari seorang perempuan yang tidak bisa tinggal, Rangga Aditya Wibowo membuka mata kembali dan membaca pelan seolah perlu mendengar untuk percaya. Rangga Aditya Wibowo, jika kamu membaca ini berarti Nadia Putri Maharani tidak membiarkan siapapun menghapus jalannya. Aku mempercayainya karena dia melihat putri kita dengan cinta tanpa kepentingan.
Aku perlu kamu membaca sampai akhir sebelum berbicara dengan ibuku. Ia berhenti, menarik napas, lalu melanjutkan, aku menyembunyikan salinan sebuah dokumen dan sebuah rekaman suara. Aku tidak tahu apakah semuanya akan sampai padamu lewat cara biasa. Ibuku akan mencoba mengontrol apa yang kamu tahu dan apa yang Isabella Sekar Pramesti akan tahu. Dia selalu melakukan itu padaku dan aku diam terlalu lama. Aku tidak ingin putri kita menanggungnya juga. Rangga Aditya Wibowo menggenggam kertas itu erat namun menahan diri agar tidak meremasnya. Jantung Nadia Putri Maharani berdegup kencang karena semuanya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sebuah kalung dan sebuah janji. Menjadi runtuhnya kendali yang telah berlangsung bertahun-tahun, Rangga Aditya Wibowo melanjutkan membaca. Aku tidak meninggal karena menyerah. Aku tidak meninggal karena kurang kuat. Aku sedang berjuang. Aku ingin bertahan. Aku ingin melihat Isabella Sekar Pramesti tumbuh, tetapi aku dihalangi untuk menjalani perawatan yang sudah kuputuskan. Dokternya mencatat itu dan aku menyimpan bukti karena aku mendengar percakapan yang membuatku mengerti bahwa seseorang ingin memutuskan untukku. Seseorang menganggap aku tidak punya hak untuk memilih berjuang. Rangga Aditya Wibowo berhenti lagi, matanya basah. Ia mengusap wajahnya dan suaranya menjadi rendah. Ya Tuhan, Nadia Putri Maharani. Sementara Nadia Putri Maharani menahan napasnya sendiri, Rangga Aditya Wibowo membaca lebih lanjut, aku tidak ingin kamu membuat keributan, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana dan benar, lindungi Isabella Sekar Pramesti dari berbagai versi cerita. Jangan biarkan dia tumbuh dengan mendengar bahwa aku lemah. Dan ketika dia lebih besar katakan bahwa aku berusaha bertahan, katakan bahwa aku mencintai. Katakan bahwa aku meninggalkan tanda-tanda, karena aku tahu akan mudah mengubahku menjadi cerita yang nyaman, cerita yang dipakai untuk membenarkan hal-hal lain. Rangga Aditya Wibowo menurunkan kertas itu perlahan, menatap Nadia Putri Maharani dan berbicara seolah suaranya akan pecah. Dia takut pada ibunya sendiri. Nadia Putri Maharani menjawab tanpa berlebihan. Dia takut pada kontrol, dia takut kamu sendirian lalu seseorang memanfaatkan itu untuk melawanmu dan Isabella Sekar Pramesti. Dia mencoba melindungimu dari jauh. Rangga Aditya Wibowo menarik napas dan mengangkat kertas itu lagi. Di sini tertulis di mana salinan dan rekamannya. Katanya sambil membaca, flash disk ada di dasar palsu laci bufet ruang tamu sebelah kanan. Kuncinya ditempel dengan selotip di bawah dudukan pot tanaman dekat jendela. Aku melakukan ini karena aku melihat ibuku mengutak-atik barang-barangku dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar, tapi aku masih punya tenaga untuk menyembunyikan. Rangga Aditya Wibowo menatap bufet itu seolah bentuknya berubah. Mendekat dengan hati-hati, membuka laci kanan, meraba bagian dasar dan merasakan perbedaan kecil. Sebuah plat tipis yang bukan bagian asli. Ia menarik perlahan dan plat itu terlepas. Di dalamnya ada sebuah flash disk hitam dan sebuah kunci kecil. Rangga Aditya Wibowo mengambil keduanya dan terdiam. Nadia Putri Maharani menatap pot tanaman dekat jendela dan berkata, dia juga meninggalkan kunci di sana. Jadi mungkin kunci ini untuk sesuatu yang lain, mungkin sebuah kotak, sesuatu yang ia simpan untuk Isabella Sekar Pramesti, sesuatu yang lebih pribadi. Rangga Aditya Wibowo mengangguk dan menyimpan flash disk ke saku seolah benda itu bisa direnggut siapapun. Mengambil kunci dari pot tanaman dan memastikan itu ada. Lalu menatap Nadia Putri Maharani dengan urgensi seseorang yang baru memahami besarnya taruhannya. Aku harus melihat ini sekarang. Nadia Putri Maharani menjaga nada tetap tegas tanpa membangunkan Isabella Sekar Pramesti. Rangga Aditya Wibowo menyetujui. Tanpa membangunkannya, aku ke ruang kerja, ada komputer di sana. Ia memberi isyarat agar Nadia Putri Maharani mengikutinya dan mereka masuk ke ruang kerja kecil di samping ruang keluarga. Rangga Aditya Wibowo menutup pintu secukupnya agar cahaya tidak keluar terlalu terang. Menyalakan komputer dan menyambungkan flash disk, layar membutuhkan beberapa detik dan waktu terasa menahan napas bersama mereka. Muncul sebuah folder dengan dua berkas, satu bernama dokumen dan satu bernama audio. Rangga Aditya Wibowo menggerakkan kursor dengan tangan gemetar. Aku belum siap, katanya. Nadia Putri Maharani menjawab lugas, tapi kamu sudah mulai, sekarang tinggal menyelesaikan. Rangga Aditya Wibowo mengangguk dan membuka dokumen terlebih dahulu. Sebuah berkas berisi laporan yang ditandatangani dokter dengan lampiran pesan-pesan. Ekspresinya berubah saat membaca. Bukan hanya sedih melainkan terkejut, marah yang terkendali.
Dan perasaan digiring melewati lorong tanpa menyadari pintu-pintu yang tertutup. Ia membaca beberapa bagian pelan agar Nadia Putri Maharani memahami tanpa meminta. Bahwa Rena Ayu Kusumaningrum menyetujui sebuah protokol baru namun terjadi intervensi keluarga. Bahwa persetujuan ditarik tanpa kehadirannya. Tanpa tanda tangannya. Tanpa persetujuannya. Dan ketika dokter mencoba berbicara denganku, seseorang mencegah kontak langsung. Rangga Aditya Wibowo mengangkat pandangannya. Bagaimana ini bisa terjadi tanpa aku tahu? Nadia Putri Maharani menjawab, karena ketika seseorang mengontrol akses, dia mengontrol informasi. Dan kamu sedang berjalan otomatis berusaha menahan semuanya tetap berdiri, bekerja, tidak runtuh, dan seseorang memanfaatkan itu. Rangga Aditya Wibowo menyipitkan mata, kembali membaca, dan menyadari ada bagian yang digarisbawahi. Rangga Aditya Wibowo membacanya dengan suara pelan namun jelas. Pasien menunjukkan kesadaran penuh dan menyatakan keinginan tegas untuk melanjutkan pengobatan eksperimental. Namun keluarga meminta penghentian dengan alasan keputusan itu menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan pernyataan pasien sendiri. Rangga Aditya Wibowo berhenti dan menatap Nadia Putri Maharani. Ini bukti langsung. Nadia Putri Maharani mengangguk dan tetap menunggu. Rangga Aditya Wibowo menarik napas dalam lalu membuka berkas audio, memasang satu earphone di telinganya dan satu di telinga Nadia Putri Maharani agar mereka bisa mendengarkan tanpa suara keluar. Rekaman dimulai dengan napas lemah dan suara Rena Ayu Kusumaningrum yang lelah namun jelas. Nadia Putri Maharani, kalau kamu mendengar ini berarti aku tidak berhasil bicara dengan Rangga Aditya Wibowo dengan cara yang benar. Aku takut menimbulkan kekacauan, aku tidak ingin kekacauan, aku hanya ingin kebenaran ada. Rangga Aditya Wibowo menutup mulut seolah menahan suara. Nadia Putri Maharani merasakan tenggorokannya menegang. Suara Rena Ayu Kusumaningrum berlanjut, ibuku sedang berbicara dengan orang-orang di rumah sakit. Aku mendengarnya berkata bahwa beberapa keputusan tidak boleh berada di tanganku karena aku dianggap terlalu sensitif. Aku tidak mampu. Aku hanya sakit. Aku ingin hidup. Aku ingin putriku. Aku ingin mencoba semua yang mungkin. Rangga Aditya Wibowo memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Rena Ayu Kusumaningrum melanjutkan. Rangga Aditya Wibowo, jika kamu mendengar ini aku perlu kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu mencintaiku. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa. Tapi kamu terlalu percaya pada orang yang ingin mengatur segalanya. Aku tidak merekam ini agar kamu membenci ibuku. Aku merekam ini agar kamu mengerti bahwa aku tidak menyerah pada kamu maupun pada Isabella Sekar Pramesti. Aku berjuang sejauh yang aku mampu. Rekaman itu berlanjut dengan Rena Ayu Kusumaningrum memohon agar Rangga Aditya Wibowo tidak membiarkan Isabella Sekar Pramesti dijadikan alat, agar tidak ada yang merendahkan ingatannya, dan agar ia tetap mempertahankan Nadia Putri Maharani di dekat rumah karena ia adalah titik netral. Seseorang yang bisa melihat tanpa terikat konflik keluarga. Dan di akhir audio Rena Ayu Kusumaningrum berkata dengan suara lebih pelan, aku meninggalkan sebuah surat untuk Isabella Sekar Pramesti. Tapi tidak kubuat mudah ditemukan. Aku tidak ingin dia membacanya. Sekarang, aku ingin dia membacanya saat dia mengerti. Saat dia mampu memproses tanpa terluka, dan aku percaya padamu untuk memilih waktu yang tepat. Aku juga meninggalkan sebuah buku gambar yang kubuat untuknya, gambar-gambar tentang hal-hal yang ingin kujalani bersamanya. Aku menyembunyikan buku itu karena di dalamnya ada catatan perasaanku yang bisa menjelaskan lebih baik apa yang kurasakan. Dan aku ingin kamu menemukannya ketika waktunya tiba. Ketika audio berakhir Rangga Aditya Wibowo terdiam beberapa detik menatap layar tanpa benar-benar melihat. Nadia Putri Maharani melepaskan earphone perlahan dan berkata pelan, dia mencintaimu dan dia tidak ingin meninggalkan perang, dia ingin meninggalkan arah. Rangga Aditya Wibowo menarik napas seperti baru muncul dari dalam air dan berkata lirih, ibu mertuakulah yang melakukan ini. Kalimat itu keluar bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai kesimpulan pahit dan tegas. Nadia Putri Maharani menjawab hati-hati, kita tidak perlu memberi label sekarang, kita perlu melindungi Isabella Sekar Pramesti dan memastikan semua ini tidak dihapus. Rangga Aditya Wibowo berdiri dari kursi, melangkah 2 langkah di dalam ruang kerja, kembali dan berkata, aku akan membawa ini ke pengacara. Nadia Putri Maharani mengangguk dan menambahkan bahwa salinan harus disimpan di tempat yang tidak bisa dikontrol siapapun. Rangga Aditya Wibowo menatapnya, kamu berpikir cepat. Nadia Putri Maharani menjawab, aku belajar bertahan hidup dengan sedikit,
Dan ketika kita punya sedikit, kehilangan sekecil apapun terasa sangat sakit, jadi kita belajar mencegah. Rangga Aditya Wibowo menghela napas dan pada saat itu ia melihat Nadia Putri Maharani melampaui seragamnya. Bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai seseorang dengan kekuatan nyata. Lalu berkata, "Aku akan membuat salinan sekarang dan menyimpannya di luar rumah ini." Nadia Putri Maharani mengingatkan tentang kunci di laci yang mungkin milik sebuah kotak untuk Isabella Sekar. Pramesti. Rangga Aditya Wibowo mengangguk dan kembali ke ruang keluarga. Rangga Aditya Wibowo melakukan semuanya dalam diam. Mengambil sebuah kotak kayu kecil yang berada di bufet lorong, mencoba kuncinya dan kotak itu terbuka. Di dalamnya ada sepucuk surat terlipat dengan nama Isabella Sekar Pramesti tertulis dengan tulisan halus. Dan di bawah surat itu ada sebuah buku kecil bersampul kain bermotif bunga. Rangga Aditya Wibowo mengambil buku itu dengan hati-hati dan membukanya. Halaman-halaman pertama berisi gambar-gambar sederhana, gambar seorang ibu menggenggam tangan seorang anak perempuan, gambar taman, es krim, dan pelukan, dan di samping setiap gambar ada kalimat pendek, "Saat kamu besar nanti, aku ingin membawamu ke sini. Saat kamu berusia 6 tahun, aku ingin mengajarkan ini. Saat kamu dewasa, aku ingin kamu tahu bahwa aku berusaha untuk tetap tinggal." Rangga Aditya Wibowo menutup buku itu perlahan dan menekannya ke dada. Nadia Putri Maharani melihatnya dan merasakan matanya perih namun tidak berkata apa-apa, hanya hadir di sana. Rangga Aditya Wibowo berkata dengan suara tertahan, dia melakukan ini sambil tahu bahwa dia tidak akan berhasil. Nadia Putri Maharani menjawab lirih. Dia melakukan ini karena cinta. Rangga Aditya Wibowo menyentuh surat itu dan berkata, "Surat ini miliknya, aku tidak akan membacanya sekarang, aku akan menyimpannya." Sampai Isabella Sekar Pramesti siap. Ia menutup kotak itu, menguncinya, dan menyimpannya, lalu rumah menjadi begitu sunyi hingga bunyi jam terdengar jelas. Nadia Putri Maharani menatap pintu seolah menunggu Martasri Wahyuningsih kembali dan Rangga Aditya Wibowo tampak memikirkan hal yang sama karena ia langsung mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada petugas keamanan gerbang agar memberitahu jika Martasri Wahyuningsih datang. Lalu berkata kepada Nadia Putri Maharani, "Kamu tidur di kamar tamu malam ini. Aku ingin kamu di sini, aku tidak ingin kamu naik bus sekarang, aku tidak ingin apapun terjadi di jalan." Nadia Putri Maharani ragu sejenak, "Aku perlu memberitahu ibuku dan Amanda Nur Aulia." Rangga Aditya Wibowo menunjuk ponselnya. "Telepon sekarang, aku tunggu." Nadia Putri Maharani menelepon dan berbicara pelan agar tidak membangunkan. Isabella Sekar Pramesti menjelaskan bahwa ia harus tidur di rumah besar karena pekerjaan yang berbeda. Ibunya khawatir tetapi mengerti. Amanda Nur Aulia meminta berbicara dengan ibunya. "Ibu, kamu baik-baik saja?" Nadia Putri Maharani menahan emosi. "Aku baik, Nak. Aku akan bertemu kamu akhir pekan ini. Aku janji, dan aku akan meneleponmu setiap hari." Amanda Nur Aulia menjawab dengan keteguhan khas anak-anak. "Aku percaya ibu." Nadia Putri Maharani menutup telepon dan menarik napas dalam. Rangga Aditya Wibowo mengamati lalu berkata, "Kamu punya anak perempuan?" Nadia Putri Maharani mengangguk. "Punya." Rangga Aditya Wibowo melanjutkan, "Jadi kamu mengerti apa yang kurasakan sekarang? Aku gagal melindungi ingatan tentang Ibu Isabella Sekar Pramesti." Nadia Putri Maharani menjawab lugas, "Kamu tidak gagal karena niat buruk, kamu gagal karena terlalu percaya. Sekarang kamu sedang memperbaikinya dan itu yang penting." Rangga Aditya Wibowo mengangguk dan malam berlalu dengan sedikit tidur karena pikirannya tak berhenti. Ia membuat salinan, menyimpannya di tempat berbeda, menyimpan satu flash disk cadangan di berkas kerja dan menitipkan yang lain kepada seorang teman terpercaya. Tanpa rincian, hanya mengatakan itu urusan keluarga yang harus aman. Dan sebelum matahari terbit ia masih masuk ke kamar Isabella Sekar Pramesti hanya untuk melihat putrinya tidur dan meyakinkan diri bahwa menghadapi ketidaknyamanan apapun layak demi menjaga kebenaran tetap berdiri. Ia berdiri di sana mengamati wajah tenang anak itu dan menyadari matanya sama seperti ibunya. Bentuk yang sama, ekspresi damai yang sama saat tidur. Hal itu menyakitkan sekaligus menenangkan. Rangga Aditya Wibowo teringat semua kali ia menghindari menyebut Rena Ayu Kusumaningrum agar tidak menimbulkan kesedihan. Namun kini ia mengerti bahwa menghindari juga berarti menghapus, dan menghapus berarti mengkhianati ingatan seseorang yang berjuang untuk tetap tinggal. Saat pagi mulai menyingsing ponselnya berdering. Petugas gerbang memberitahu bahwa Martasri Wahyuningsih ingin masuk untuk mengambil beberapa barang.
Rangga Aditya Wibowo bangkit, merapikan wajahnya, meminta Nadia Putri Maharani tetap di ruang. Keluarga bersama Isabella Sekar Pramesti jika anak itu terbangun, lalu melangkah ke pintu masuk. Marta Sri Wahyuningsih masuk dengan langkah cepat, namun ketika melihat Rangga Aditya Wibowo sudah menunggu, ia memperlambat langkahnya dan berkata dengan nada tajam bahwa ia datang untuk mengambil barang miliknya dan bahwa semalaman ia berpikir lalu merasa diperlakukan tidak hormat. Rangga Aditya Wibowo menjawab dengan dingin terkendali bahwa mulai sekarang ia tidak boleh masuk ke rumah ini tanpa izinnya dan bahwa hari ini ia datang karena ingin mengontrol apa yang ia ketahui. Marta Sri Wahyuningsih menyipitkan mata dan menyebut itu berlebihan. Rangga Aditya Wibowo tidak bergeming dan mengatakan bahwa ia telah menemukan apa yang Rena Ayu Kusumaningrum tinggalkan. Marta Sri Wahyuningsih membeku sesaat hampir tak terlihat lalu mencoba tersenyum dan berkata bahwa tentu putrinya meninggalkan sesuatu untuk anaknya. Rangga Aditya Wibowo menjawab bahwa yang ditinggalkan adalah bukti. Marta Sri Wahyuningsih menjadi serius dan bertanya bukti apa. Rangga Aditya Wibowo melangkah perlahan dan menjelaskan bahwa itu bukti intervensi. Bukti bahwa ia mencegah pengobatan yang diinginkan Rena Ayu Kusumaningrum dan bahwa salinannya sudah dibuat. Marta Sri Wahyuningsih meninggikan suara tanpa berteriak dan menuduh Rangga Aditya Wibowo akan menghancurkan keluarganya demi sebuah rekaman lemah dan seorang pegawai yang merasa penting. Rangga Aditya Wibowo tetap teguh dan menegaskan agar ia tidak berbicara tentang Nadia Putri Maharani seperti itu dan tidak menggambarkan Rena Ayu Kusumaningrum seolah lemah karena ia sadar dan memohon untuk hidup serta mencoba. Marta Sri Wahyuningsih mencoba membela diri dengan mengatakan ia melakukan yang menurutnya terbaik dan tidak ingin putrinya menderita lebih lama karena pengobatan hanya akan memperpanjang penderitaan. Rangga Aditya Wibowo menarik lengannya saat ia mencoba menyentuhnya tanpa agresi namun tanpa memberi ruang kontrol dan berkata bahwa ia juga tahu apa yang ia alami dan bahwa bukan haknya untuk memutuskan karena Rena Ayu Kusumaningrum berhak memilih meski pilihannya sulit. Marta Sri Wahyuningsih menarik napas dan mencoba jalur lain dengan meminta melihat kalung itu. Rangga Aditya Wibowo menjawab bahwa kalung itu aman dan tidak akan lepas darinya dan ketika waktunya tiba akan diberikan kepada Isabella Sekar Pramesti sesuai keinginan Rena Ayu Kusumaningrum. Marta Sri Wahyuningsih terdiam beberapa detik lalu berbicara lebih rendah mencoba tanpa masuk akal dengan mengatakan ia membiarkan orang asing menuntunnya. Rangga Aditya Wibowo menatap tegas dan menjawab bahwa ia mengikuti kehendak terakhir Rena Ayu Kusumaningrum dan bahwa Marta Sri Wahyuningsih tidak akan lagi menggerakkan apapun di rumah ini tanpa sepengetahuannya. Marta Sri Wahyuningsih meremas tasnya dan mengancam penyesalan ketika orang-orang mengetahui. Rangga Aditya Wibowo menanggapi bahwa orang-orang akan mengetahui kebenaran dan hanya itu yang penting baginya karena ia tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Marta Sri Wahyuningsih melirik ke koridor seolah ingin melihat Isabella Sekar Pramesti dan berkata akan berbicara dengan cucunya. Rangga Aditya Wibowo langsung menolak dan mengatakan hari ini ia pergi tanpa berbicara dengan anak itu karena ia sedang emosional dan Isabella Sekar Pramesti tidak membutuhkannya. Marta Sri Wahyuningsih hendak membantah namun Rangga Aditya Wibowo menambahkan bahwa jika ia memaksa ia akan mencatat secara resmi pelanggaran batas dan ia tidak ingin sampai ke sana sehingga memintanya pergi. Marta Sri Wahyuningsih mengeras, menyadari tekadnya, berbalik menuju pintu lalu berhenti dan menatap Nadia Putri Maharani yang berada di ruang keluarga bersama Isabella Sekar Pramesti yang sudah terbangun dan berdiri perlahan di belakang sofa mendengar tanpa memahami semuanya. Marta Sri Wahyuningsih menatap Nadia Putri Maharani dengan getir tertahan dan bertanya apakah ia mengira mendapatkan tempat karena sebuah kalung. Nadia Putri Maharani menarik napas dan menjawab tenang bahwa ia tidak mendapatkan tempat apapun dan hanya menepati sebuah janji. Marta Sri Wahyuningsih pergi dan ketika pintu tertutup Rangga Aditya Wibowo mengembuskan napas panjang seolah tubuhnya baru melepas tahanan napas sejak malam sebelumnya. Isabella Sekar Pramesti muncul dengan langkah kecil dan mendekati ayahnya sambil berkata pelan, "Ayah, nenek marah sama aku." Rangga Aditya Wibowo berjongkok dan menjelaskan dengan sederhana bahwa nenek sedang marah karena urusan orang dewasa dan Isabella Sekar Pramesti tidak bersalah apapun. Isabella Sekar Pramesti menoleh ke Nadia Putri Maharani. Lalu menunjuk lehernya sendiri dan bertanya apakah kalung itu akan kembali padanya suatu hari nanti. Rangga Aditya Wibowo menjawab dengan hati-hati bahwa kalung itu akan kembali tetapi hanya ketika ia sudah siap. Isabella Sekar Pramesti mengerutkan dahi dan bertanya siap untuk apa. Rangga Aditya Wibowo menatap Nadia Putri Maharani dan Nadia Putri Maharani menjawab lebih dulu tanpa mengambil peran ayahnya bahwa siap untuk menjaga sebuah kenangan penting tanpa terus terluka olehnya.
Isabella. Sekar Pramesti berpikir sejenak lalu mengangguk perlahan. Rangga Aditya Wibowo mengangkat putrinya ke dalam pelukan dan berkata dengan suara tegas penuh emosi bahwa ibunya sangat mencintainya dan telah meninggalkan bukti cinta itu dan tidak seorang pun akan mengubahnya. Isabella Sekar Pramesti menyandarkan kepala di bahu ayahnya dan Nadia Putri Maharani menyadari bahwa itulah awal dari penyembuhan yang nyata sekaligus awal dari sebuah batas yang jelas. Batas yang Rena Ayu Kusumaningrum tidak sempat menegakkan semasa hidup dan kini ditegakkan oleh Rangga Aditya Wibowo untuknya. Rangga Aditya Wibowo lalu berdiri masih menggendong Isabella Sekar Pramesti dan berbicara kepada Nadia Putri Maharani dengan nada pengakuan bahwa ia akan meresmikan pekerjaannya sebagai pengasuh dan asisten rumah dengan gaji yang lebih baik serta jadwal pasti agar ia bisa bertemu putrinya karena Nadia Putri Maharani tidak akan menanggung beban ini sendirian. Nadia Putri Maharani merasakan dadanya sesak dan mengucapkan terima kasih. Rangga Aditya Wibowo menggeleng dan berkata bahwa justru dialah yang berterima kasih karena jika Nadia Putri Maharani memilih diam dan menyimpan kalung itu sebagai rahasia maka semua kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Nadia Putri Maharani menjawab lugas bahwa ia sudah terlalu lama diam dan kini mengerti bahwa diam juga bisa melukai dan menghapus. Rangga Aditya Wibowo mengangguk lalu berjalan bersama Isabella Sekar Pramesti ke ruang keluarga. Berhenti tepat di tempat semuanya bermula dan menatap putrinya serta Nadia Putri Maharani seolah menandai titik balik. Isabella Sekar Pramesti turun dari pelukan dan berdiri di antara mereka sambil menggenggam tangan keduanya lalu berkata dengan nada keras kepala namun manis bahwa berarti mereka berdua akan menjaganya. Rangga Aditya Wibowo menjawab bahwa ia akan menjaganya selamanya dan Nadia Putri Maharani menambahkan bahwa ia akan berada di sana untuk melindunginya sebisa mungkin. Isabella Sekar Pramesti menarik napas dalam seolah membuat keputusan penting dan berkata bahwa ia ingin mengingat ibunya dengan cara yang benar. Rangga Aditya Wibowo menelan ludah dan menjawab bahwa ia juga ingin dan mereka akan melakukannya bersama dengan jujur tanpa rasa takut. Lalu ia menatap Nadia Putri Maharani dengan mata berkaca-kaca dan keyakinan baru. Mengambil kalung dari meja dan memegangnya dengan penuh kehati-hatian. Menatap Isabella Sekar Pramesti dan berkata bahwa suatu hari kalung itu akan menjadi miliknya dan saat ia memakainya ia akan tahu bahwa ibunya berjuang untuknya sampai detik terakhir dan meninggalkan orang-orang baik di sekitarnya agar ia tumbuh dengan mengetahui kebenaran itu. Isabella Sekar Pramesti menatap kalung lalu ayahnya dan bertanya, "Apakah Tante Nati akan tetap di sini?" Rangga Aditya Wibowo menatap Nadia Putri Maharani dan menjawab bahwa ia akan tetap jika ia mau. Nadia Putri Maharani mengangguk dan mengatakan bahwa ia mau. Lalu Rangga Aditya Wibowo menutup semuanya dengan kalimat tegas sebagai janji dan batas akhir bahwa mulai hari ini tidak ada yang akan menghapus cerita Rena Ayu Kusumaningrum karena kebenaran akan tetap berdiri di dalam rumah ini.